Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Tiara Desprita Adilianta dengan NIM 203121147 dari Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pendidikan sebagai barang ekonomi untuk memenuhi ulangan tengah semester di bidang mata kuliah kewirausahaan. Nah, ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal besar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari salah satu investasi yang akan dapat menguntungkan dengan melibatkan unsur manusia di dalam analisis investasi itu. Maka muncul gagasan baik dalam mengembangkan pemikiran untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan secara terpisah bila mana dibandingkan dengan teori ekonomi konvensional. Nah, sedangkan pengertian dari sumber daya manusia itu sendiri artinya sumber daya manusia merupakan salah satu modal penting dalam proses pembangunan ekonomi. Dan pendidikan merupakan salah satu cara pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, pengembangan sumber daya manusia dapat disamakan dengan investasi, yaitu pertambahan nilai tambah manusia dari kondisi sebelum dilakukannya pengembangan. Lalu, apa ya kira-kira perbedaan antara ekonomi pendidikan dengan ekonomi sumber daya manusia? Persamaan antara kedua hal tersebut yaitu antara ekonomi pendidikan dengan ekonomi sumber daya manusia yaitu sama-sama membahas peranan dan pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara. Namun perbedaannya yaitu ekonomi sumber daya manusia hanya fokus pada pembahasan sumber daya manusia semata. Sedangkan ekonomi pendidikan fokus pada bagaimana proses yang terjadi pada pendidikan dalam percetakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara. Lalu, apa saja kebijakan pokok yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan sumber daya manusia? Yang pertama yaitu peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, maupun kejuangan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan iptek yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, pengembangan peranata yang meliputi kelembagaan dan penegakan hukum. Yang selanjutnya yaitu kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pembangunan pendidikan harus memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang. Yang kedua, pembangunan kesehatan mendapatkan perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat. Lalu yang ketiga, untuk penduduk miskin, peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif. Lalu yang keempat, menekankan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pendidikan sebagai barang ekonomi yaitu pendidikan sangat berpengaruh penting pada kondisi perekonomian seseorang. Karena dengan pendidikan mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Namun di negara berkembang saat ini,
Pendidikan merupakan sebuah persoalan yang belum terselesaikan yang berdampak pada ketimpangan sosial. Nah, sekian itu tadi penjelasan materi dari saya tentang pendidikan sebagai barang ekonomi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.